Ada sebuah rahasia yang lebih halus dari bisikan angin, lebih dalam dari lautan sunyi, dan lebih terang dari cahaya mentari. Sebuah rahasia yang dibawa oleh para nabi, diterangi oleh para wali, dijaga oleh para arif, dan sesungguhnya telah ditanamkan Tuhan ke dalam ruh manusia sejak sebelum waktu ditulis, yaitu rahasia yang bersemayam di balik kalimat yang begitu sering kita ucapkan, namun jarang kita resapi. Kalimat yang membuka setiap pintu kebaikan, yang menjadi tanda bahwa segala sesuatu berasal dari Naya dan akan kembali kepadanya. Kalimat yang mampu mengubah perjalanan seorang hamba dari gelap menuju terang, dari resah menuju tenang, dari terputus menuju tersambung, yaitu kalimat mulia Bismil, Hira, M, Nira. M dan rahasia besarnya bukan hanya terletak pada huruf-hurufnya, bukan hanya pada lantunan suaranya, tetapi pada getaran makrifat yang tersembunyi di baliknya. Getaran yang jika disingkap dan dihayati, dapat membuka tabir siapa diri kita sebenarnya dan kepada siapa kita sedang berjalan. Bismillah bukan sekadar pembuka kata, tetapi sebuah gerbang cahaya yang Allah titipkan kepada manusia agar ia tidak tersesat di tengah perjalanan hidupnya. Sebuah tanda bahwa segala sesuatu tidak pernah benar-benar dimulai oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Tuhan yang Maha mengatur segalanya. Dan ketika seseorang mengucapkan bismillah dengan kesadaran ruhani yang jernih, maka pada saat itu ia sedang mengakui bahwa dirinya hanyalah alat yang digerakkan oleh kekuatan ilahi yang lebih besar daripada daya dan upayanya sendiri. Bismillah adalah tali halus yang menghubungkan hati seorang hamba dengan sumber segala kekuatan. Dan saat tali itu digenggam dengan kejujuran, maka Allah membuka jalan-jalan yang sebelumnya tampak tertutup, memberikan ketenangan di saat dunia tampak bising, serta melapangkan dada yang sebelumnya sempit oleh beban kehidupan. Bismillah mengingatkan manusia bahwa dirinya bukan pemilik dari apa yang ia lakukan, bukan penguasa dari apa yang ia dapatkan, dan bukan pula penentu dari hasil setiap usahanya. Karena pada hakikatnya manusia hanya menjalankan peran yang telah digoreskan dalam Lauhul Mahfuz, sedangkan Allahlah yang menjadi pemilik dan pengatur segala sesuatu. Sehingga setiap langkah seorang mukmin yang didahului dengan bismillah sebenarnya adalah pernyataan bahwa ia kembali menyerahkan diri dalam barisan takdir yang telah ditetapkan. Di balik huruf ba dalam bismillah terdapat rahasia penurunan cahaya ilahi yang menandai awal mula segala ciptaan. Sebab menurut para arif billah, huruf ba adalah pintu bagi alam semesta untuk muncul dari ketiadaan menuju keberadaan. Dan titik kecil di bawah huruf ba adalah simbol dari hakikat manusia yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Namun dari titik kecil itulah keagungan makrifat bisa tumbuh, berkembang dan memancar jika seseorang benar-benar mengenal siapa dirinya. Bismillah bukan hanya zikir di lisan, tetapi pernyataan cinta dari seorang hamba kepada Tuhannya. Karena setiap kali ia mengucapkannya, maka sebenarnya ia sedang mengatakan, "Ya Allah, aku tidak mampu berjalan tanpamu. Aku memulai hanya dengan namamu. Aku bersandar hanya padamu." Dan inilah bentuk ubudiyah terdalam yang sering terabaikan karena manusia sibuk menjalani hidup tanpa kembali pada sumber kekuatannya. Ketika bismillah diucapkan dengan kehadiran hati, seluruh malaikat yang menjaga manusia turut menyaksikan dan mendoakan agar segala aktivitasnya diberkahi. Sedangkan syaitan terhalang untuk menyusup ke dalam niat hamba tersebut. Karena nama Allah adalah tameng yang menutup pintu godaan sebelum langkah pertama diambil. Dan inilah sebabnya para guru makrifat mengatakan bahwa siapa yang membuka harinya dengan bismillah, sebenarnya telah mengunci pintu musibah sebelum musibah itu sempat mencari jalan masuk. Bismillah mengandung rahasia ketenangan, karena nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah obat bagi jiwa yang gelisah. Dan siapa saja yang mengulang bismillah dalam keadaan batin yang kusut, maka jiwanya perlahan-lahan akan ditenangkan, seperti permukaan air yang kembali jernih setelah badai reda. Sebab rahmat Allah yang terkandung dalam kalimat itu menyelimuti hati manusia dengan kelembutan, menghapus ketakutan, dan mengganti kecemasan dengan rasa percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mengingatnya. Di balik makna lahirnya, bismillah mengajarkan bahwa tidak ada satupun perkara yang terjadi tanpa izin Tuhan. Dan kesadaran ini adalah kunci makrifat terbesar
yang mampu membuat seseorang menerima takdir dengan lapang dada, bekerja dengan ikhlas, berjalan tanpa sombong, dan berhenti menuntut kehidupan untuk sesuai dengan keinginannya. Karena ia tahu bahwa kehendaknya terbatas, sedangkan kehendak Allah meliputi segala-galanya. Bismillah adalah cahaya yang mengantar manusia masuk ke dalam wilayah kedamaian batin. Sebab saat ia mengucapkannya, ia sedang membawa dirinya dari alam kebisingan dunia menuju alam ketenangan roh. Dan dari sinilah perjalanan makrifat dimulai, yaitu perjalanan mengenal siapa yang menghidupkan langkahnya, siapa yang menggerakkan hatinya, dan siapa yang memelihara jiwanya dari detik ke detik. Maka barang siapa menghayati bismillah dalam setiap tarikan nafasnya, ia akan menyadari bahwa dirinya hidup, bukan karena kekuatan tubuh, tetapi karena nama Allah yang mengalir dalam setiap denyut nadi. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, maka seluruh hidupnya akan berubah. Karena ia tidak lagi berjalan sebagai makhluk yang sendirian, tetapi sebagai hamba yang selalu ditemani oleh Tuhannya di setiap langkah dan keadaan. Bismillah bukan sekadar rangkaian 3 kata, tetapi sebuah struktur cahaya yang dibangun dari huruf-huruf yang memiliki getaran ilahi yang sangat halus. Dan para ahli marifat memahami bahwa setiap huruf membawa energi, membawa rahasia, serta membawa sinyal yang menghubungkan hati manusia dengan dimensi cahaya yang tidak dapat dilihat mata namun dapat dirasakan ruh. Huruf Ba dalam Bismillah adalah simbol bidayah, permulaan segala sesuatu, titik dari mana alam kemakhlukan memancar. Dan titik kecil di bawah Ba adalah lambang pengetahuan tersembunyi yang menjadi fondasi segala ilmu. Sehingga para arif mengatakan bahwa siapa yang memahami titik itu dengan makrifat, maka ia akan mengenal rahasia keberadaan dirinya. Huruf Sin membawa rahasia ketenangan. Sebab menurut para ahli ruh, bentuk huruf ini menyerupai gelombang yang naik dan turun, melambangkan pasang surut kehidupan yang harus dilewati oleh setiap manusia. Dan siapa yang mengucapkan bismillah dengan hati yang hadir, maka gelombang batin yang tidak stabil akan mulai mereda. Seperti lautan yang kembali damai setelah badai berlalu. Huruf Mim dalam Bismillah adalah lambang dari rahasia Muhammad, sang cahaya pertama yang diciptakan sebelum segala sesuatu. Dan ketika seseorang menyebut Bismillah, maka ia sebenarnya sedang menapaki jejak cahaya Nabi yang membawa rahmat ke seluruh alam. Sebuah cahaya yang dapat menuntun siapapun menuju kedekatan dengan Tuhannya. Huruf-huruf dalam kata Allah adalah inti dari seluruh alam eksistensi. Sebab nama Allah bukan sekadar nama, tetapi representasi dari zat yang maha meliputi segala-galanya. Dan ketika seseorang mengucapkan nama Allah, maka seluruh lapisan ruhani di dalam dirinya akan merespons karena fitrah manusia mengenal Tuhannya, bahkan sebelum jasadnya diciptakan. Huruf Alif dalam Allah adalah lambang kesatuan, jalan lurus yang tidak bercabang, tanda bahwa setiap hamba harus kembali kepada satu sumber, satu tujuan, dan satu tempat kembali. Dan jika seseorang menghayati alif, maka ia akan meninggalkan segala bentuk penyandaran selain kepada Allah. 2 huruf lam dalam Allah mengandung rahasia penggandaan cahaya. Karena 2 lam ini seperti 2 sayap yang menaungi jiwa manusia dari rasa takut, menutup pintu godaan, dan menguatkan langkah seorang hamba yang sedang mencari marifat. Dan ketika seseorang menyebut nama Allah dengan keikhlasan yang dalam, maka 2 lam ini seperti memeluk hatinya dengan kelembutan ilahi. Huruf H pada akhir Allah adalah simbol hembusan ruh, sebuah tanda bahwa kehidupan manusia hanya berlangsung selama hembusan itu masih ada. Dan ketika H itu kembali kepada Tuhannya, maka berakhirlah perjalanan dunia. Sehingga setiap hamba yang menyebut nama Allah diingatkan bahwa hidup ini singkat dan harus digunakan untuk mendekat kepada sang pemilik ruh. Kemudian kata Ar-Rahman, N mengingatkan manusia bahwa Allah adalah sumber kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali, bahkan kepada mereka yang tidak menjinal nia sekalipun. Dan siapa yang mengucapkan Bismillah dengan kesadaran ini, maka ia akan berjalan di dunia dengan hati yang lebih lembut, karena merasakan bahwa dirinya dilingkupi rahmat yang tidak pernah terputus. Sedangkan kata Ar-Rah, M adalah rahmat khusus yang diturunkan kepada hamba-hamba yang benar-benar ingin mendekat kepadanya. Sebuah rahmat yang menghidupkan jiwa, membersihkan hati, menenangkan batin,
dan menarik seseorang ke dalam pelukan cinta Tuhan yang lebih dalam daripada segala bentuk cinta dunia. Huruf-huruf itu bukanlah bentuk yang mati, tetapi pintu-pintu yang jika diketuk dengan hati yang jujur akan membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi dari manusia, karena mereka terlalu sibuk melihat dunia dengan mata lahir dan lupa menggunakan mata batin yang mampu melihat cahaya di balik setiap huruf kalimat Bismillah. Ketika seseorang mengucapkan Bismillah, getaran huruf-huruf tersebut masuk ke dalam ruang batinnya dan menyusun ulang energi spiritual yang berantakan, seperti tukang yang memperbaiki kembali bangunan yang retak. Dan inilah sebabnya mengapa orang yang sering membaca Bismillah merasa hatinya lebih stabil, pikirannya lebih terang, dan jiwanya lebih kuat menghadapi segala ujian kehidupan. Huruf-huruf Bismillah sebenarnya berfungsi sebagai penyembuh halus yang tidak terlihat, sebab energi ilahi yang terkandung di dalamnya dapat menenangkan jiwa, menurunkan amarah, meredakan kesedihan, serta mengubah ketakutan menjadi keteguhan. Dan semua itu terjadi tanpa perlu suara lantang, cukup dengan bisikan hati yang menyebut namanya. Rahasia lain yang lebih dalam adalah bahwa huruf-huruf ini tersusun dalam urutan yang sangat sempurna, seperti musik rohani yang mengalir dari langit ke bumi, membawa keseimbangan bagi siapa saja yang mengucapkannya. Dan inilah sebabnya mengapa para wali mengatakan bahwa Bismillah adalah obat bagi hati yang rapuh dan pelindung bagi jiwa yang sedang tersesat. Para ahli makrifat juga mengajarkan bahwa ketika seseorang menyebut Bismillah, ia sedang menarik dirinya dari wilayah gelap menuju wilayah cahaya. Karena nama Allah yang mengandung rahmat akan memutuskan ikatan energi negatif yang melekat pada hati manusia dan digantikan dengan cahaya yang lebih murni, lebih lembut, dan lebih menenangkan. Bismillah bukan hanya kalimat, tetapi sebuah perjalanan energi ilahi, sebuah aliran cahaya yang memasuki jiwa, lalu menghidupkan bagian-bagian yang selama ini tertidur, seperti ladang yang kembali subur setelah mendapat hujan pertama setelah musim panjang yang gersang. Huruf-huruf dalam Bismillah mengajarkan bahwa manusia tidak boleh memulai sesuatu tanpa bergantung kepada Allah, karena huruf-huruf itu adalah saksi bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan nama Tuhan akan diberkahi, dipelihara, dan dijaga. Dan ketika seseorang benar-benar memahami bahwa huruf-huruf dalam Bismillah adalah struktur ilahi, ia akan menyadari bahwa seluruh alam semesta pun tunduk kepada nama tersebut. Sebab nama Allah adalah fondasi penciptaan, dan setiap makhluk berada di bawah naungannya. Maka barang siapa memahami rahasia huruf-huruf itu, ia akan berjalan di dunia dengan hati yang lebih tenang, langkah yang lebih yakin, dan jiwa yang lebih dekat dengan Tuhannya. Karena setiap huruf dari Bismillah adalah cahaya yang menuntunnya kembali kepada asalnya. Bismillah adalah kunci awal yang menghubungkan manusia dengan alur takdir yang telah ditetapkan baginya. Sebuah pengakuan halus bahwa manusia tidak pernah memulai apapun sendirian, karena di balik setiap gerakan, setiap niat, setiap langkah, sesungguhnya ada tangan Allah yang menggerakkan, menjaga, serta mengarahkan. Dan siapa yang memahami makna ini akan berhenti menganggap hidupnya sebagai beban, karena ia sadar bahwa apapun yang terjadi telah dirancang dengan cinta oleh Tuhan yang lebih mengetahui masa depannya dibanding ia sendiri. Ketika seseorang mengucapkan Bismillah sebelum memulai sesuatu, pada saat itu ruhnya sedang mengetuk gerbang takdir yang khusus dibukakan bagi mereka yang menyandarkan diri kepada Allah, dan malaikat yang ditugaskan mencatat amal seorang hamba akan membuka lembaran baik dalam catatannya. Karena permulaan yang dimulai dengan nama Allah adalah permulaan yang disucikan. Bismillah bekerja seperti cahaya yang mengantar seorang hamba menuju jalan yang lebih lurus, meski ia tidak mengerti bagaimana cara Allah menuntunnya. Dan seringkali manusia menyangka ia memilih sesuatu dengan akalnya, padahal pilihan itu muncul karena hatinya dibimbing oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ada saatnya seseorang mengucapkan Bismillah dan langkahnya menjadi ringan, jalannya menjadi lapang, hatinya terasa tenang, dan semua urusan terasa mudah. Bukan karena ia kuat atau cerdas, tetapi karena Allah membuka pintu kemudahan baginya sebagai balasan dari permulaan yang penuh kepasrahan. Namun ada pula saat ketika seseorang mengucapkan Bismillah, tetapi jalannya menjadi berat, usahanya tidak langsung berhasil, atau mimpinya tertunda. Dan seringkali manusia tidak memahami bahwa keterlambatan itu bukanlah penolakan, tetapi cara Allah menjaga hambanya
dari bahaya yang tidak ia lihat, atau menyiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang ia minta. Bismillah adalah pernyataan bahwa manusia menerima apapun yang akan terjadi setelahnya dengan hati yang lapang, karena ia hanya memulai, sedangkan Allah yang menentukan hasilnya. Dan inilah bentuk ketundukan paling lembut yang hanya bisa dilakukan oleh hati yang benar-benar percaya. Para arif berkata bahwa siapa yang memulai dengan bismillah, maka ia telah masuk ke dalam wilayah penjagaan ilahi. Dan apapun yang diterimanya setelah itu, entah kebahagiaan atau kesedihan lahiriah, sesungguhnya semuanya adalah rahmat. Karena dalam pandangan Allah, tidak ada kejadian yang tidak mengandung kebaikan bagi hambanya. Ketika manusia memulai perjalanan hidupnya tanpa bismillah, ia seperti berjalan di padang pasir tanpa arah, tanpa kompas, dan tanpa perlindungan. Tetapi ketika ia mengucapkan bismillah, ia seperti membawa atap yang melindungi dari panas dunia dan cahaya yang membimbing menuju jalan yang benar. Bismillah mengajarkan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Karena takdir adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Dan siapa yang percaya kepada kasih sayang Tuhan, tidak akan ragu terhadap perjalanan hidupnya, meskipun jalannya berliku, gelap, atau penuh ujian. Kalimat ini mengajarkan manusia untuk menerima bahwa ia tidak selalu tahu apa yang terbaik baginya. Tetapi Allah tahu. Dan jika ia memulai dengan nama Allah, maka ia melepaskan kendali sementara dari hidupnya, menyerahkan kemudi kepada yang Maha Tahu arah pulang. Bismillah juga mengajarkan bahwa takdir tidak pernah memusuhi manusia. Justru takdir adalah jalan panjang yang disiapkan untuk membersihkan jiwa, menguatkan hati, menajamkan kesadaran, dan menuntun seseorang agar semakin dekat dengan Tuhannya. Dan siapa yang melihat takdir dengan mata makrifat, tidak akan mengeluh tentang apapun yang menimpanya. Dalam setiap urusan yang dimulai dengan bismillah, ada kehadiran malaikat yang memohonkan keberkahan bagi hamba tersebut. Memohonkan perlindungan dari kejahatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Serta memohonkan keteguhan hati agar hamba tersebut mampu berjalan sesuai jalan yang Allah ridhoi. Ketika manusia menyebut bismillah sebelum bekerja, ia sedang memohon agar rezekinya dimurnikan dari hal buruk. Ketika ia menyebut bismillah sebelum makan, ia sedang memohon agar setiap suapan menjadi obat bagi tubuhnya. Ketika ia menyebut bismillah sebelum tidur, ia sedang menyerahkan seluruh raganya untuk dijaga oleh Tuhan yang tidak pernah tidur. Dan ketika ia menyebut bismillah dalam kesedihan, ia sedang menyerahkan air matanya kepada Allah agar dijadikan cahaya. Ketika ia menyebut bismillah dalam kegembiraan, ia sedang memohon agar kebahagiaannya tidak membuatnya jauh dari Tuhan. Dan ketika ia menyebut bismillah dalam kebingungan, ia sedang meminta agar Allah memilihkan takdir terbaik untuknya. Bismillah menjadikan seorang hamba lebih peka terhadap tanda-tanda ilahi dalam hidupnya. Karena siapa yang sering mengucapkannya akan merasakan bahwa langkah yang salah terasa berat, sedangkan langkah yang benar terasa ringan. Seperti angin yang mendorongnya ke arah tertentu tanpa ia sadari. Rahasia ini tidak dapat dipahami oleh akal semata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang lembut dan bersih. Hati yang percaya bahwa setiap gerakan hidupnya terjadi dalam pengawasan Allah. Dan bismillah adalah pengakuan halus atas kepercayaan itu. Ketika seseorang memulai hari dengan bismillah, ia sedang menanam benih keberkahan di dalam waktunya. Dan benih itu akan tumbuh sebagai ketenangan, kemudahan, perlindungan, dan cahaya yang menemani sepanjang hari. Meski dunia tampak keras dan tak terduga, bismillah juga mengajarkan manusia untuk berhenti merasa sendiri. Karena siapa yang memulai dengan nama Allah, tidak pernah berjalan tanpa pendamping, tidak pernah melangkah tanpa cahaya, dan tidak pernah menghadapi ujian tanpa kekuatan. Para arif berkata bahwa bismillah adalah kunci kecil untuk pintu yang sangat besar. Pintu yang membuka akses kepada rahasia takdir. Dan siapa yang memegang kunci itu akan memahami bahwa apapun yang terjadi telah dipilihkan oleh Allah dengan cinta. Maka barang siapa menjadikan bismillah sebagai pembuka setiap gerakannya, ia akan hidup dalam naungan ilahi, berjalan dalam cahaya, dan menempuh takdir dengan hati yang damai. Karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih indah daripada semua rencananya sendiri. Bismillah adalah tameng gaib yang diturunkan langsung oleh Allah untuk melindungi hambanya dari segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat memengaruhi jiwa
mengganggu langkah, serta menggelapkan batin. Dan siapa saja yang sungguh-sungguh mengucapkannya sebelum melakukan sesuatu akan berada di bawah naungan perlindungan ilahi yang tidak dapat ditembus oleh tipu daya setan. Setan tidak mampu mendekati hati yang memulai setiap gerakannya dengan nama Allah. Karena cahaya bismillah adalah cahaya yang membakar segala kegelapan. Dan mereka yang hidup dalam kegelapan akan terbakar olehnya. Sehingga mereka menjauh, mundur, dan gagal membelokkan niat seorang hamba dari jalan yang lurus. Para arif berkata bahwa bismillah adalah pagar pertama bagi hati manusia. Pagar yang mencegah keburukan masuk dan menahan niat buruk keluar. Karena siapa yang menyebut nama Allah sebelum berpikir, berbicara, atau bertindak, akan diberi ilham untuk memilih kebaikan. Sementara keburukan menjadi terasa berat dan tidak menyenangkan baginya. Ketika seseorang mengucapkan bismillah sebelum membuka pintu rumahnya, maka malaikat penjaga rumah akan memohonkan perlindungan agar segala energi buruk tidak memasuki tempat itu. Dan ketika seseorang mengucapkan bismillah sebelum berbicara, maka kata-katanya akan dijaga agar tidak menjadi sumber fitnah, amarah, atau dosa. Bismillah juga menjadi perisai batin ketika manusia sedang berada dalam keadaan takut, gelisah, atau khawatir. Karena nama Allah di dalamnya membawa ketenangan yang mampu menurunkan getaran negatif yang memenuhi hati dan mengubahnya menjadi keteguhan yang membuat seseorang mampu menghadapi keadaan sulit dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Tidak ada mantra, tidak ada jimat, dan tidak ada perlindungan yang lebih kuat daripada menyebut nama Allah. Karena jimat hanya benda, mantra hanya kata, tetapi bismillah adalah pernyataan penghambaan yang langsung disambut oleh kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ketika seorang hamba mengucapkan bismillah di tengah gelapnya malam, ia sedang menyalakan cahaya yang dapat menembus seluruh ketakutan yang bersembunyi di dalam pikirannya. Dan cahaya itu masuk ke dalam hati, membersihkan kekhawatiran yang tak perlu, serta memberikan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali Allah. Bismillah bukan hanya melindungi manusia dari makhluk halus atau energi buruk, tetapi juga melindunginya dari dirinya sendiri. Dari hawa nafsu yang sering kali ingin menjerumuskan, dari emosi yang meledak ketika tidak dikendalikan, dan dari pikiran yang tidak selaras dengan cahaya kebenaran. Ada kalanya manusia tidak sadar bahwa bahaya sedang mendekatinya, baik bahaya fisik maupun bahaya batin. Tetapi ketika ia memulai dengan bismillah, Allah menggeserkan bahaya itu menjauh sebelum ia mengetahuinya. Seperti seorang ayah yang menyingkirkan batu dari jalan yang akan dilalui anaknya, tanpa si anak menyadarinya. Bismillah adalah benteng yang dibangun dari cahaya, dan cahaya itu tidak dapat ditembus oleh kegelapan jika seorang hamba terus menjaga niatnya, ucapannya, dan langkahnya agar selaras dengan nama Allah yang ia sebutkan. Karena perlindungan ilahi datang bersama keikhlasan. Ketika seseorang mengucapkan bismillah sebelum memulai perjalanan, maka jalan itu akan dijaga dari keburukan. Ketika seseorang mengucapkannya sebelum memulai pekerjaan, maka rezekinya dijaga dari hal-hal yang kotor. Dan ketika seseorang mengucapkannya sebelum berbicara, maka Allah menjaga hatinya agar tidak menyakiti orang lain. Bismillah juga mengajarkan manusia bahwa perlindungan bukan hanya tentang terhindar dari bahaya, tetapi juga tentang diberi ketenangan dalam menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan ketenangan seperti ini adalah bentuk perlindungan paling indah yang Allah berikan kepada hati seorang mukmin. Setan dapat menggoda manusia dengan berbagai cara, melalui pikiran, melalui perasaan, melalui bisikan yang membuat seseorang meragukan kebaikan Tuhan. Tetapi ketika nama Allah disebut, bisikan itu terputus, melemah, dan akhirnya lenyap. Karena tidak ada ruang bagi kegelapan di hati yang diterangi oleh cahaya bismillah. Ada rahasia besar yang diajarkan para wali, bahwa siapa yang membiasakan dirinya dengan bismillah akan memiliki aura ruhani yang kuat, cahaya yang terpancar dari dalam dirinya, yang membuat keburukan enggan mendekat, dan orang-orang yang datang padanya akan merasa damai meskipun ia tidak berkata apapun. Bismillah bukan hanya melindungi manusia dari energi luar, tetapi juga mengembalikan keseimbangan energi dalam dirinya, mengharmonikan pikiran, menurunkan amarah, mengendapkan egonya,
serta memberi ruang bagi hati untuk kembali terhubung dengan jati dirinya yang paling murni. Ketika seseorang sedang berada dalam keadaan yang membuatnya hampir jatuh dalam keputusasaan, menyebut bismillah adalah cara untuk menarik dirinya kembali ke pusat kekuatan ilahi. Sebuah pusat yang tidak akan membiarkannya jatuh terlalu jauh. Dan dari sana, Allah mengangkatnya kembali ke tempat yang lebih baik. Bismillah adalah tameng bagi jiwa yang rapuh, obat bagi hati yang sakit, pelindung bagi pikiran yang kacau, dan penyejuk bagi tubuh yang lelah. Karena kalimat ini membawa energi rahmat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahman yang mampu menyembuhkan sesuatu yang tidak dapat diobati oleh dunia. Ketika seseorang benar-benar menghayati bismillah, maka ia tidak hanya dilindungi oleh cahaya ilahi, tetapi ia juga menjadi bagian dari cahaya itu, membawa ketenangan kemanapun ia pergi, menyembuhkan hati orang yang bertemu dengannya, dan menjadi jalan bagi orang lain untuk mengingat Tuhannya. Maka barang siapa menjadikan bismillah sebagai tameng dalam hidupnya, ia akan berjalan dalam lindungan cahaya, sehingga apapun yang terjadi padanya tidak akan mematahkan jiwanya. Karena ia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari segala bahaya, yaitu kekuatan Allah yang ia panggil dalam setiap nafasnya. Bismillah adalah jembatan halus yang menghubungkan hati manusia dengan kedamaian batin. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar, tidak berubah oleh ucapan manusia, dan tidak hilang meski dunia sedang berguncang. Karena kedamaian itu bersumber dari Allah, yang maha menenangkan segala sesuatu yang gelisah. Ketika seseorang mengucapkan bismillah dengan penuh kesadaran, ia sedang menarik dirinya dari hiruk-pikuk dunia menuju ruang batin yang hening. Ruang di mana hanya ada dirinya dan Tuhannya. Ruang di mana pikiran-pikiran yang kacau perlahan mereda, dan nafasnya menjadi lebih dalam, seolah jiwanya menemukan tempat pulang. Para ahli makrifat berkata bahwa ketenangan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang tersambung kepada cahaya ilahi. Dan bismillah adalah penghubung yang membuka jalur itu, seperti pintu kecil yang jika diketuk dengan lembut akan terbuka, dan memperlihatkan taman luas yang penuh keteduhan. Bismillah mengajarkan bahwa kedamaian tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibeli, tidak bisa dikejar dengan ambisi. Tetapi ia datang ketika hati berserah, ketika ego turun, ketika seseorang membuka dirinya untuk dipenuhi oleh rahmat Allah yang mengalir dari setiap huruf dalam kalimat tersebut. Ada kalanya manusia merasa hampa, merasa kehilangan arah, merasa seolah hidupnya tidak memiliki arti. Tetapi ketika ia duduk sejenak, menarik napas panjang, dan mengucapkan bismillah dengan sadar, maka hatinya perlahan terisi, pikirannya menemukan arah, dan jiwanya merasa dipulihkan oleh energi rahmat yang menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Kedamaian yang lahir dari bismillah bukan sekadar ketenangan sesaat, tetapi ketenangan yang menembus lapisan hati terdalam. Ketenangan yang membuat seseorang tidak mudah terganggu oleh dunia, tidak mudah runtuh oleh ucapan manusia, dan tidak mudah goyah oleh perubahan hidup yang tiba-tiba. Ketika seseorang sedang dilanda masalah besar, merasa dunia menutup pintu baginya, dan hatinya dipenuhi kekhawatiran, menyebut bismillah adalah cara untuk memanggil pertolongan lembut dari Allah. Pertolongan yang tidak selalu tampak sebagai penyelesaian cepat, tetapi tampak sebagai kekuatan batin yang membuatnya tetap utuh di tengah badai. Bismillah mengingatkan bahwa manusia tidak perlu menanggung semua bebannya sendirian. Karena ketika ia memulai sesuatu dengan nama Allah, ia sebenarnya sedang membiarkan Tuhannya ikut turun menguatkan, ikut memeluk, ikut menenteramkan hatinya yang sedang rapuh. Kedamaian batin seringkali hilang karena manusia terlalu sibuk mengendalikan hidupnya. Padahal sebagian besar hidup ini berada di luar kendalinya. Dan bismillah adalah pengingat bahwa ada zat yang maha mengatur, maha memelihara, dan maha menyempurnakan rencana hidup setiap hamba. Dalam banyak kesempatan, manusia merasakan gelisah tanpa alasan, cemas tanpa sebab, dan takut tanpa bentuk. Dan para arif berkata bahwa kegelisahan seperti ini terjadi karena hati sedang jauh dari Tuhannya. Tetapi bismillah adalah tali yang dapat menarik hati kembali ke pusat ketenangan itu. Ketika seseorang benar-benar merasakan energi bismillah mengalir ke dalam dirinya, ia akan sadar bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang disadari, sesuatu yang sudah ada di dalam diri. Dan bismillah hanyalah kunci
untuk membukakan pintu menuju kedamaian yang sudah tertanam sejak manusia diciptakan. Bismillah juga mengajarkan bahwa kedamaian bukan berarti tidak ada masalah, tetapi keadaan di mana hati tetap stabil, meskipun masalah datang silih berganti. Dan stabilitas ini hanya muncul ketika seseorang menggantungkan ketenangannya kepada Allah, bukan kepada dunia yang berubah setiap detik. Ada rahasia besar dalam Bismillah. Ketika seseorang mengucapkannya secara konsisten, maka frekuensi hatinya akan selaras dengan frekuensi rahmat ilahi. Dan keselarasan ini menciptakan vibrasi ketenangan yang membuat hidup terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih bermakna. Kedamaian seperti ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan oleh siapa saja yang menjadikan Bismillah sebagai permulaan segala sesuatu. Karena nama Allah membawa kesejukan yang mampu menembus semua kegaduhan batin. Para arif berkata bahwa menyebut Bismillah ibarat memberikan ruang bagi Allah untuk masuk ke dalam kesibukan manusia, masuk ke dalam kekhawatirannya, masuk ke dalam kelelahan jiwanya. Dan ketika cahaya ilahi itu masuk, maka gelap yang ada di dalam hati pun terusir tanpa perlu perlawanan. Bismillah menenangkan hati yang patah, memperbaiki jiwa yang pecah, dan menghibur batin yang merasa sendirian. Karena kalimat ini membawa sentuhan lembut dari Ar-Rahman yang tidak pernah meninggalkan hambanya meski manusia sering melupakannya. Dan ketika seseorang mengucapkan Bismillah dengan penuh cinta, maka jiwanya akan merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah. Sebuah kedekatan yang membuatnya tidak takut menghadapi hari esok, tidak gentar menghadapi ujian, dan tidak ragu dalam melangkah. Karena ia tahu, ia tidak berjalan sendirian. Mereka yang menemukan kedamaian dalam Bismillah akan hidup dengan cara yang berbeda. Mereka berjalan lebih pelan, berbicara lebih lembut, memandang kehidupan dengan lebih bijak, karena jiwanya telah disentuh oleh ketenangan yang bersumber dari langit. Maka barang siapa menjadikan Bismillah sebagai jembatan menuju kedamaian batin, hidupnya akan lebih mudah, hatinya lebih ringan, dan jiwanya lebih tenang. Karena ia selalu terhubung dengan Allah dalam setiap langkahnya. Dan siapa yang dekat dengan Tuhannya, maka kedamaian tidak akan pernah meninggalkannya. Bismillah bukan hanya pembuka segala perkara, tetapi juga kunci untuk menghadirkan hadirat Allah di dalam seluruh perjalanan batin manusia. Sebab setiap huruf di dalamnya seakan menjadi pintu yang menuntun hati menuju daerah sunyi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah melebur dalam keheningan. Dan ketika seseorang menyebut kalimat suci ini dengan penuh kesadaran, maka seluruh ruang batinnya bergetar. Karena nama Allah yang ia sebut bukan sekadar bunyi, melainkan energi yang bergerak menembus batas. Dan rahasia ini tidak akan pernah tersingkap bagi mereka yang hanya membaca dengan bibir tanpa menghadirkan hati. Namun akan terbuka bagi mereka yang memasukinya dengan penuh keikhlasan dan kerendahan. Sebab Bismillah adalah undangan agar manusia menyatukan gerak lahir dan gerak batin dalam satu garis ketundukan. Dan garis itu menghubungkan manusia yang lemah dengan Tuhan yang Maha Perkasa. Dan ketika seseorang menyadari hal ini, maka ia akan tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil sebenarnya bukan lagi langkahnya, melainkan langkah yang dibimbing oleh cahaya. Dan karena itu para arif billah berkata bahwa Bismillah adalah tanda bahwa manusia tidak pernah berjalan sendirian. Dan pada setiap urusan yang ia jalankan, ada rahasia penjagaan yang tidak terlihat oleh mata lahir tetapi sangat jelas bagi mata batin. Dan penjagaan itu bukan berupa dinding besi atau cahaya yang menyala, melainkan berupa ketenangan yang meresap hingga ke akar jiwa, sehingga seseorang dapat melalui badai hidup tanpa kehilangan keseimbangan. Dan ketenangan ini adalah bukti bahwa ketika Bismillah diucapkan dengan benar, maka ia membentuk ruang aman di dalam diri. Ruang yang tidak bisa ditembus oleh keraguan, rasa takut, ataupun bisikan yang ingin menjauhkan manusia dari Tuhannya. Dan ruang inilah yang disebut oleh sebagian guru makrifat sebagai taman rahasia. Sebuah daerah batin tempat seseorang dapat berjumpa dengan dirinya yang paling jernih. Dan ketika seseorang telah masuk ke dalam taman ini, maka ia akan memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya selama ini hanyalah perjalanan pulang menuju cahaya. Dan Bismillah menjadi pintu pertama rumah itu. Dan pintu ini selalu terbuka bagi siapapun yang memanggilnya dengan kejujuran. Dan ketika seseorang menyebut Bismillah sebelum berbuat, maka ia sebenarnya sedang meneguhkan niat. Tetapi ketika ia menyebut Bismillah di tengah kesulitan,
maka ia sedang memohon kekuatan. Dan ketika ia menyebut bismillah di puncak keputusasaan, maka ia sedang mengetuk pintu pertolongan. Dan ketika ia menyebut bismillah sebelum memulai hari, maka ia sedang mempersilahkan cahaya Allah mengisi langkah-langkahnya. Dan ketika seseorang terus menghidupkan bismillah di setiap geraknya, maka kalimat ini akan berubah menjadi pakaian batin. Pakaian yang membuat dirinya tidak lagi berjalan dengan ego, melainkan dengan izin Allah. Dan izin inilah yang menjadikan seseorang kokoh sekaligus lembut, kuat sekaligus rendah hati, teguh sekaligus berserah. Dan keseimbangan inilah yang menjadi puncak dari makrifat. Karena seseorang yang mengenal Allah melalui bismillah tidak akan lagi melihat dunia dengan pandangan lama. Ia akan menyaksikan segala sesuatu sebagai bagian dari ayat-ayatnya. Dan ketika seseorang telah sampai pada pemahaman ini, maka kalimat suci itu tidak lagi menjadi sekadar ucapan pembuka, tetapi menjadi napas, sikap, cahaya, keyakinan, sekaligus perjalanan. Dan pada titik inilah, seseorang akan mengerti bahwa bismillah bukan hanya pintu menuju Allah, melainkan Allah sendiri yang memanggil manusia untuk kembali kepadanya.